Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah munculnya chapter kemarin, kita sudah mengetahui bahwasanya Vegapunk bisa menduplikasikan buah iblis dengan menggunakan darah khusus yang disebut Green Blood. Darah tersebut akan dialirkan ke dalam tubuh mereka, yang mana Vegapunk ini mengalirkan darah tersebut melalui lengan Seraphim. Ini sudah terbukti jelas di lengan Seraphim ada sesuatu yang aneh. Kesimpulannya, dalam kasus dari Seraphim sendiri, Vegapunk tidak membuat buah iblis tersebut dalam bentuk buah, melainkan dengan menggunakan transfusi darah. Alasan Vegapunk melakukan hal ini karena Seraphim bukanlah manusia, melainkan sebuah manusia buatan. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini ialah kata-kata dari Kaku dan Stacy. Mereka mengatakan bahwa Seraphim masih bisa berkembang menjadi lebih besar layaknya manusia. Lantas sebenarnya apa itu Seraphim? Bukankah dilihat dari sini mereka seperti cyborg? Namun kita juga diungkapkan suatu fakta yang sangat menarik, bahwasanya Seraphim juga memiliki ekspresi. Ini bisa kita lihat dari reaksi Snake yang terlihat malu-malu saat menerima pujian dari Jinbei. Yang mana seharusnya jika mereka berupa cyborg, maka sudah pasti mereka tidak memiliki ekspresi seperti itu. Malah Seraphim ini terlihat seperti kloningan Vegapunk yang memiliki sifat seperti manusia. Lantas apakah mereka benar-benar manusia? Untuk masalah ini kita belum bisa mengetahui jawabannya, karena masih ada satu hal yang belum diketahui, yakni cara membuatnya. Lalu apakah mungkin Vegapunk juga menguasai cara membuat manusia menjadi kuat seperti apa yang dilakukan oleh Judge? Bila dilihat dari organisasi Match, maka sudah jelas Vegapunk sebagai ketua pasti akan mengetahui informasi tersebut. Bisa jadi mereka dulunya berniat untuk mengembangkan manusia kuat. Tetapi karena suatu hal atau keegoisan diri sendiri untuk menguasai wilayah, akhirnya Judge keluar dari kelompok tersebut. Bila dilihat dari penelitiannya, sepertinya Judge dan Vegapunk memiliki visi misi yang sama. Bedanya di sini Judge lebih terobsesi untuk membuat pasukan yang kuat, yang mana dia melakukan uji coba tersebut kepada manusia agar menghasilkan manusia yang unggul. Dan seperti yang kalian ketahui, hasil dari eksperimen Judge akhirnya berhasil setelah sekian lama. Dia menghasilkan 5 anak super. Satu di antaranya yang paling berhasil adalah Sanji, di mana Sanji adalah penelitian yang sangat sempurna. Karena Sanji masih memiliki sifat seperti manusia pada umumnya, walaupun kebangkitannya itu amat sangat lama. Kebangkitannya itu berkat kaleng Germa yang beberapa kali digunakan, sehingga karena hal itulah kebangkitannya itu pun terjadi. Sebaliknya Vegapunk bukanlah orang yang seperti itu. Karena pastinya sebagai orang yang memiliki peri kemanusiaan, dia tidak melakukan hal gila seperti itu. Jadi dia akan membuat suatu cyborg terlebih dahulu sebagai bahan eksperimennya. Kemudian untuk memperkuat cyborg atau manusia buatan ini, Vegapunk menciptakan buah iblis buatan sebagai kekuatan dari cyborg tersebut. Lalu setelah sekian lama, akhirnya penelitiannya pun berhasil menciptakan manusia terkuat yang disebut sebagai Seraphim. Kesimpulannya, Judge dan Vegapunk sudah mengetahui bagaimana caranya untuk menyalin kekuatan dari seorang pengguna buah iblis. Dan bisa kita ketahui di sini, Vegapunk menggunakan DNA dari Lunaria. DNA dari Lunaria sepertinya dari yang kami ketahui kayaknya sih energi dari Seraphim tersebut. Dikarenakan Lilith pernah mengatakan bahwasanya energi terbesar di Egghead ini adalah api. Jadi kami rasa energi dari Seraphim ini berkemungkinan besar adalah DNA Lunarian. Mungkin itu saja yang kami ketahui tentang Seraphim ini. Pastinya masih banyak lagi suatu misteri di dalamnya yang akan terungkap sebentar lagi. Nah, masalahnya di sini ada sesuatu yang terhubung dari penjelasan Vegapunk, yakni ada seseorang lagi yang mengetahui cara buah iblis bekerja, atau dalam kata lainnya, mengetahui struktur dari buah iblis. Tak lain orang ini adalah Kurohige. Berbicara soal Kurohige pasti tak ada habisnya. Pasalnya, orang ini sangatlah misterius dalam dunia One Piece, dikarenakan dia bisa menggunakan 2 buah iblis pada dirinya. Sampai saat ini belum ada yang bisa menjelaskan keanehan ini. Banyak yang mengatakan Kurohige bisa menggunakan 2 buah iblis karena struktur tubuhnya yang aneh, padahal tidak ada yang tahu kebenaran aslinya. Kita flashback dulu pada kematian dari Shirohige, yang mana setelah kematiannya, entah mengapa setelah menutup jubah tersebut dengan mayat Oyaji, secara mengejutkan Kurohige bisa menggunakan buah iblis itu dalam dirinya. Peristiwa ini pun menjadi sejarah bahwasanya ada seseorang yang bisa menggunakan 2 buah iblis dalam satu tubuh. Padahal sudah dikatakan kalau seseorang memakan 2 buah iblis, maka jiwa di dalamnya akan bertempur, mengakibatkan si pengguna bisa mati. Konon karena hal ini pula banyak yang tidak mau mencoba hal tersebut. Terus nih bagaimana cara Kurohige bisa menggunakan 2 buah iblis sekaligus?
Menurut kami, Kurohige ini mengetahui struktur buah iblis sama seperti Vegapunk. Dia juga sudah mengetahui bahwasannya jika mendapat DNA dari pengguna buah iblis, maka bisa menciptakan duplikasinya. Tepat sekali di sini Kurohige hanya memiliki prasangka saja, tidak sepintar Vegapunk dan juga Judge. Tetapi meski begitu, Kurohige adalah orang yang sangat berani mengambil resiko yang tinggi. Lantas hanya dengan informasi yang belum cukup valid tersebut, Kurohige mau tidak mau melakukannya. Maka sebab dari itu, sebelum rencana itu dimulai, dia meminta semua anggotanya, jika rencana mengambil buah iblis tidak berhasil, maka kelompok ini akan dibubarkan. Semua anggota menyetujuinya dikarenakan ini adalah langkah yang sangat gila yang mungkin tidak akan dilakukan oleh orang lain. Sehingga karena hal itu pun semua anggota menunggu sampai detik akhir, walaupun mereka juga tahu kalau gagal, maka mereka pasti akan melawan angkatan laut. Nah, yang dilakukan oleh Kurohige di jubah itu kurang lebih seperti ini. Di sini kami memiliki dua spekulasi. Spekulasi pertama, di dalam situ Kurohige langsung meminum darah dari Shirohige, sampai ada reaksi aneh di dalam tubuhnya. Jika mulai ada reaksi aneh, maka dia berhasil. Namun spekulasi ini sangat tidak masuk akal. Malah kemungkinannya Kurohige akan mati karena bentrokan dua buah iblis dalam tubuhnya. Nah, untuk spekulasi kedua ini berbeda dari yang pertama. Yakni kami menduga Kurohige melakukan transfusi darah dari Shirohige ke dalam lengannya. Ini akan sangat valid dari bagian dada kiri terdapat darah di sana. Hal itu mungkin terjadi karena dia melukai tubuhnya sendiri dengan memasukkan selang infus di sana. Nah, kenapa kami berpendapat seperti ini? Dikarenakan Vegapunk juga memasukkan darah tersebut melalui lengan dari Seraphim. Jadi kami rasa ini ada clue yang ditunjukkan oleh Oda bahwasanya mengapa Kurohige bisa memakai Gura-Gura Nomi di tangan kirinya. Jadi yang dilakukan oleh Kurohige bukan memakan jantung dari Shirohige, melainkan dia mengambil darah Shirohige ke tubuhnya. Kemudian aliran darah tersebut pun akhirnya menyatu ke tubuhnya, sehingga akhirnya dia memperoleh kekuatan Gura-Gura Nomi. Mengingat peredaran darah di dalam tubuh sangatlah cepat menyebar ke bagian tubuh lainnya. Sebab dari itulah Kurohige bisa menggunakan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi dalam waktu singkat saja. Well, apakah yang dilakukan oleh Kurohige seperti ini? Bagaimana dia memperoleh informasi itu? Kita hanya akan tahu jawabannya ketika Vegapunk mengungkapkan bagaimana cara pembuatan Seraphim dan buah iblis. Itu saja untuk hari ini. Keseluruhan video ini bersifat teori, jadi jika tidak sependapat, maka kalian bisa koreksi di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.